Baik, kita lanjutkan kembali masih tentang turunan ya. Oke, kita lihat sekarang adalah aplikasi dari turunan ya. Aplikasi atau penerapan ya. Penerapan atau kapan turunan itu bisa digunakan ya dalam bidang matematika lainnya ya. Oke, kita perhatikan grafik fungsi f(x) sama dengan x pangkat 3 kurang 6x kuadrat kurang 15x tambah 20 turun ya pada interval. Oke. Kata yang harus kita perhatikan adalah kata turun ya. Turun. Oke. Jadi yang namanya fungsi itu pasti dia punya grafik ya, pasti dia punya grafiknya. Jadi fungsi ini harus ada grafiknya ya, harus ada gambarnya ya. Gambar, kalau kita bilang gambar lah ya. Grafiknya ya. Yang seperti di sumbu X, sumbu Y gitu ya. Kalau dia pangkat 3 berarti dia beloknya 3 kali ya. Kalau sekali kira-kira begini. Misalkan gini ya. Maaf. Ini kira-kira begini lah misalkan. 1, 2, 3. Beloknya 2 kali, maaf. Keliru ya, beloknya 2 kali. Nah, kira-kira gitu ya. Ini seharusnya lurus ya, seharusnya lurus. Oke. Jadi dia 2 kali belok. Oke, 2 kali belok. Jadi kalau dia pangkat 3, beloknya 2 kali. Nah, yang ditanya adalah turun. Karena dia 2 kali belok, berarti ada saatnya turun, ada saatnya naik, ya kan? Ada saatnya turun, ada saatnya naik. Kapan dia turun? Nah, dengan cara turunan kita bisa tahu kapan dia akan turun dan kapan dia naik. Jadi tidak hanya turun, tapi bisa juga yang dicari kapan dia naik, ya kan? Jadi bisa naik, bisa juga turun, ya kan? Oke. Sekarang kita perhatikan ya. Kita perhatikan fungsinya. Langkah pertama adalah langsung saja kita turunkan ini. Fx sama dengan x pangkat 3 kurang 6x kuadrat kurang 15x tambah 20. Oke, kita tuliskan ulang saja fungsinya ya. Di tempat sini ya. X pangkat 3 kurang 6x kuadrat. Jadi Fx sama dengan x pangkat 3 kurang 6x kuadrat kurang 15x tambah 20 kurang 15x tambah 20, ya kan? Oke, langsung kita turunkan dulu ya, f aksen x. Oke, f aksen x. Turunkan. Pangkat kalikan koefisien. Ini berarti jadi 3x. Pangkatnya kurangkan 1. Kemudian yang ini jadi 12x. Yang ini jadi 15. Yang 20 diturunkan jadi 0. Oke? Ini turunannya. Nah, untuk mencari kapan dia naik atau kapan dia turun, turunannya itu harus, karena dia yang ditanya turun, berarti kurang dari 0 ya, kurang dari 0. Jadi 3x si f aksen x, si f aksen x ini harus kurang dari 0. Ini kalau dia ingin turun ya. Sebaliknya kalau naik, f aksen x nanti itu ya, kita kerjakan dulu ini. Oke. Nah, ini ya, kita punya f aksen x kurang dari 0. Oke. Sekarang kita tuliskan 3x kuadrat kurang 12x kurang 15. Yang ini ya. 3x kuadrat kurang 12x kurang 15. Oke. 3x kuadrat kurang 12x kurang 15. Karena yang tanya turun berarti kurang dari 0 ya. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus bisa memfaktorkan ya. Jadi lagi-lagi pemfaktoran itu amat sangat penting ya. Amat sangat penting sekali. Wah, luar biasa ya. Oke. Bisa menurunkannya? Bisa memfaktorkannya? Langkah mudah memfaktorkannya. Karena ini bilangannya 3, 12, 15. Sama-sama merupakan kelipatan 3, bisa kita bagi dengan 3 dulu ya. Bisa kita bagi dengan 3 karena masing-masing komponennya di sini kelipatan 3 ya. Berarti kalau kita bagi dengan 3, ini hasilnya adalah x kuadrat kurang 4x kurang 5, ya kan? Kalau 0 dibagi dengan 3 ya hasilnya 0 ya. Oke. Nah, sekarang kita faktorkan. Akan lebih mudah ya, lebih mudah kelihatannya ini. Oke. X
X. Oke. Ini tetap kurang dari 0. Oke. Perhatikan negatif 5 di sini. Negatif 5 ya berarti cuma 5 kali 1. Tidak ada pilihan yang lain ya kan. Nah, positif negatifnya yang mana? Karena ini inginnya negatif 4, berarti ini yang harus negatif 5, yang ini positif 1. Oke. Jadi X sama dengan 5. Yang pertama X sama dengan 5. Yang kedua X-nya sama dengan negatif 1. Perhatikan, karena tandanya ini kurang, ini ya. Tandanya kurang dari, yang ini kurang dari, maka jawabannya adalah berbentuk seperti ini. X berada di antara, ya. Di antara siapa? Di antara negatif 1 sampai dengan 5. Kalau digambarkan dengan garis bilangan, ini kira-kira 0, yang ini negatif 1, nah, yang di sini kira-kira 5 ya kan. Jadi X-nya itu berada di antara sini ya. Nah, ini X. Oke. Nah, jadi jawabannya yang ini ya. X berada di antara negatif 1 dan 5 ya. Oke, kita perhatikan. Ada nggak jawabannya ya? Jangan-jangan nggak ada jawabannya ya kan? Oke, ada ya. X berada di antara negatif 1 dan 5. Oke ya. Yang ini jawabannya. Yang E ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya saya tambahkan sedikit ya. Bagaimana kalau dia naik? Bagaimana kalau dia naik? Perbedaannya hanya di sini. Saja. Yang ini. Tanda ini. Kalau dia naik, oke. Sekarang kita perhatikan. Kalau dia naik, saya tambahin sedikit saja. Kalau dia naik, jadi kan kalau turun kan ini, kalau turun yang ini ya, gitu kan? Ya, sekarang kalau naik, berarti F aksen X, hanya begini saja, lebih dari 0, udah. Begitu kan, F aksen X lebih dari 0. Karena kita sudah tahu tadi hasil pemfaktorannya apa tadi? Ini kan 5 dan negatif 1 ya kan, 5 dan negatif 1. Oke. 5 dan negatif 1. Ini naik ya. Ini naik. Nah, maka ya jawabannya tinggal, kan tadi sudah kita punya X-nya negatif 1, kemudian X-nya juga siapa tadi? 5. Nah, bedanya hanya di sini. Perhatikan ya. Bedanya hanya di kesimpulan ini saja. Kesimpulan yang ini saja ya. Kesimpulan ini. Oke. Berarti jawabannya X lebih kecil dari yang paling kecil. Siapa yang paling kecil di antara dua ini? Negatif 1. Gitu kan. Oke. Atau ini bacanya atau ya. Atau X lebih besar dari yang paling besar. Ya, berarti 5 ya. Oke. Jadi jawabannya ini kalau dia yang ditanya adalah naik. Oke. Kalau yang ditanya turun, maka jawabannya yang ini tadi. Oke. Gitu ya. Paham ya? Nah, kalau supaya lebih paham, silahkan dituliskan dikerjakan soal-soal yang lainnya ya. Oke. Ini tentang interval turun dan interval naik. Oke. Ada kira-kira beberapa soal lagi ya. Mungkin 2 soal lagi saya berikan supaya lebih matang ya tentang turunan. Terutama nanti tentang ini aplikasinya ya. Ini udah masuk ke penerapan turunan. Baik, terima kasih.